Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Weton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Weton FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Monjev ini dengan follower sekitar 17.700 follower. Kita berbicara tentang harga dari koin P teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini terjadi perbedaan signifikan antara harga yang ada di PDAO-Swap dengan yang ada di Coin Market Cap teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat untuk di Coin Market Cap, ini kita lihat harganya ada di angka 0,9 US dollar pada hari ini. Tetapi ini kalau kita lihat di swap ini, di PDAO-Swap, walaupun ini masih tes mode teman-teman. Jadi ini belum live, artinya masih uji coba, tetapi ada yang menarik di dalam uji coba ini teman-teman. Kalau teman-teman ketik satu angka 1 di sini, nah ini yang muncul ternyata harganya 3 dolar teman-teman. Nah kita tidak tahu apakah nanti pada saat DEX ini terjadi kita bisa mencapai harga ini atau bahkan lebih tinggi, kita akan lihat nanti. Yang jelas kemarin ada yang bertanya apa bedanya PDAO-Swap dengan market-market lain. Jadi ada yang bertanya kemarin di antara subscriber, apa bedanya OKX dengan PDAO-Swap. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu bahwa OKX, Bitget, Maxi, Get.io ini adalah market yang istilahnya bernama cek teman-teman. Jadi kemarin ada yang bertanya di antara subscriber apa bedanya OKX ini dengan PDAO-Swap teman-teman. Ini jadi saya jawab bahwa PDAO-Swap itu adalah DEX, sementara OKX adalah cek teman-teman. Nah sekarang apa itu perbedaan cek dan DEX dalam dunia kripto? Ini kita lihat saja di sini. Jadi kalau cek Centralized Exchange adalah sebuah platform perdagangan cryptocurrency yang dikelola oleh perusahaan atau entitas sentral. Jadi para pengguna membuat akun di platform ini dan menyimpan dana mereka di bursa untuk berdagang cryptocurrency teman-teman. Jadi ciri-cirinya ini kelihatan ciri-ciri dari Centralized Exchange. Yang pertama, manajemen sentral dikelola oleh perusahaan atau entitas tunggal yang mengontrol semua aspek operasional. Kemudian KYC atau anti money laundry, jadi mematuhi regulasi KYC dan anti pencucian uang yang mengharuskan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka. Kemudian likuiditas tinggi, jadi cek ini umumnya memiliki volume perdagangan yang tinggi yang memungkinkan eksekusi perdagangan dengan cepat dan harga yang lebih stabil teman-teman. Kemudian antarmuka pengguna yang ramah, ini biasanya menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan fitur yang mendukung perdagangan yang efisien. Jadi itulah yang dinamakan cek atau Centralized Exchange atau yang kita tahu di sini OKX, Bitget, Maxi, Get.io dan lain-lain. Nah sekarang kita akan membahas PDAO-Swap teman-teman. Jadi PDAO-Swap ini adalah DEX teman-teman. Jadi apa itu DEX atau Decentralized Exchange? Jadi Decentralized Exchange ini adalah sebuah platform perdagangan cryptocurrency yang beroperasi tanpa otoritas pusat. Jadi perdagangan dilakukan langsung di antara pengguna peer-to-peer melalui smart contract di blockchain teman-teman. Jadi ciri-ciri Decentralized Exchange, yang pertama tidak ada manajemen sentral.
Jadi DEX ini beroperasi secara otonom menggunakan smart contract tanpa intervensi pihak ketiga, teman-teman. Nah, inilah sebenarnya yang banyak pionir yang mengharapkan agar P-Network itu memiliki DEX sehingga harga tidak bisa dimain-mainkan oleh pihak ketiga, teman-teman. Kemudian anonimitas, jadi tidak memerlukan verifikasi KYC sehingga memberikan tingkat anonimitas yang lebih tinggi bagi pengguna. Kemudian keamanan dan privasi, jadi pengguna mengendalikan dana mereka sendiri, mengurangi resiko peretasan yang terkait dengan penyimpanan dana di bursa sentral, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan kita jual beli Bitcoin di OKX atau Bitget, kemudian OKX atau Bitget kena serangan hacker, wah itu dana kita bisa hilang, teman-teman, kecuali marketnya mau mengganti. Nah, kalau P-Swap ini DEX, jadi dana kita yang pegang sendiri, teman-teman. Jadi di sini ada connect wallet, jadi misalkan teman-teman nanti mau transaksi, tinggal connect wallet begini saja, teman-teman. Nah, kita tidak tahu apakah nanti pada saat connect wallet itu ini akan mensupport P browser. Jadi kalau memang P-Swap ini mau transaksi P, harusnya Connect Wallet ini nanti ke depan itu harus ada fitur tertentu yang ada di P browser di mana kita bisa mengkonekkan dengan P-Swap, teman-teman. Itu harapannya seperti itu. Tetapi ini masih dalam tahapan test mode, jadi belum on, teman-teman. Kemudian kita lanjut di sini transparansi, teman-teman. Jadi semua transaksi dicatat di blockchain yang dapat diverifikasi oleh siapa saja. Jadi kelebihan dan kekurangan, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya cek dan DEX, teman-teman. Jadi kalau kelebihannya seperti OKX itu likuiditas tinggi, antar muka pengguna ramah, ada dukungan pelanggan, kemudian fitur perdagangan lanjutan. Sementara kekurangannya, nah ini kekurangannya, teman-teman. Ini rentan terhadap peretasan, jadi gampang diserang hacker, kemudian memerlukan KYC dan mengurangi anonimitas. Jadi data kita diketahui orang, kemudian bergantung pada entitas pusat, teman-teman. Jadi uang kita dipegang orang lain gitu. Kita deposit, kemudian uang kita sebenarnya dikendalikan orang lain. Kemudian untuk kelebihan dari DEX ini, kalau kita misalkan nanti ke depan memakai P-Swap, teman-teman, ini kita lihat di sini lebih aman karena pengguna mengendalikan dananya sendiri. Kemudian anonimitas dan privasi lebih tinggi, jadi data-data kita tidak terekspos, teman-teman. Kemudian transparansi melalui blockchain. Namun ada kekurangannya, teman-teman. Kekurangannya adalah likuiditas lebih rendah, kemudian antarmuka pengguna lebih kompleks dan biaya gas transaksi. Namun kalau kita lihat di sini, ini antarmuka penggunanya sangat sederhana, teman-teman. Kemudian biaya transaksinya di sini 0,1%, teman-teman. Ini kalau kita lihat. Jadi misalkan teman-teman, nanti harganya $3, ini $1, kemudian harganya $3, kita tuh dipotong biaya gas, teman-teman, sebesar 0,1%, sehingga kita akan dapat 2,98. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari seorang subscriber kemarin yang menanyakan bedanya DEX dan cek atau bedanya OKX dan P-Swap. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.